Ikhwana fiddin, azakumullah, Bapak dan Ibu jamaah Maghrib Masjid Al-Bilal Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat. Kita lanjutkan kembali studi tentang sebahagian sifat-sifat Allah. Sebagai pengantar, pada pertemuan terdahulu telah kita sampaikan secara kualitas sifat Allah itu dibedakan dengan sifat tsubutiyah, yaitu sifat-sifat kesempurnaan yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran atau oleh Nabi-Nya dalam hadis yang sahih. Yang kedua, sifat salbiyah, yaitu sifat-sifat kekurangan yang telah ditolak oleh Allah di dalam Al-Quran dan oleh Rasul-Nya dalam hadis yang sahih. Nah, kemudian secara kuantitas sifat Allah itu dibedakan dengan pertama, sifat dzatiyah, sifat yang selalu melekat pada zat Allah. Yang kedua, sifat fi'liyah, sifat yang terkait dengan masyiah atau kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebagai pengantar telah kita sampaikan Ahad 15 hari yang lalu. Nah, lalu di antara sifat-sifat itu nomor A, kudrah. Ya. Ini sudah kita bahas belum? Sudah kita bahas kudrah belum? Belum. Nah, jadi sekarang ya, kita di halaman 109 di pertemuan yang ke-36 ini kita membahas sifat al-qudrah, ya. Nomor A atau nomor 1, al-qudrah artinya berkuasa. Allah itu berkuasa. Kita di halaman 109. Ya. Berkuasa adalah termasuk sifat tsubutiyah, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dirinya. Dan ini sekaligus termasuk sifat dzatiyah, karena Allah itu berkuasa untuk selama-lamanya, tidak terikat ruang dan waktu, kapan saja, di mana saja Allah itu selalu berkuasa. Nah, maka al-qudrah, berkuasa, termasuk sifat tsubutiyah yang ditetapkan Allah dan Rasul, dan ini adalah sifat dzatiyah yang selalu melekat pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa dalil bisa kita lihat mulai dari Al-Maidah. Nah, ini seperti yang saya tulis di papan untuk 15 hari ke depan. Ya. Perkiraan saya tadi ini sudah dibahas, maka saya langsung kepada iradah. Ternyata saya salah. Ya, jadi papan kita anggap aja tidak ada dulu. Kita langsung fokus saja di kitab halaman 109. Kita ke Al-Maidah surah yang kelima ayat 120. Allah berfirman, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dia yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena D-nya D huruf besar, yang maksud adalah Allah. Dan dia dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu.
Tidak satu pun yang tidak dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sejengkal ruang pun yang tidak dikuasai oleh Allah. Tidak satu waktu pun yang tidak dikuasai oleh Allah. Ini yang dimaksud atas segala sesuatu. Demikian juga Al-Baqarah surah yang kedua ayat 20. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Cuman perbedaan redaksi. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ya. Kalau di Al-Maidah, Dia Maha Kuasa. Kalau di Al-Baqarah, sesungguhnya Allah berkuasa. Ya. Nah, demikian juga Al-Kahfi. Al-Kahfi surah yang ke-18 ayat 45. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi terjemahannya tidak jauh beda. Terjemahannya tidak jauh beda. Cuman beda-beda redaksi saja. Lalu Al-An'am surah yang ke-6 ayat 65. Al-An'am surah yang ke-6 ayat 65. Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum. Katakan kepada mereka, hai Muhammad, Dialah yang berkuasa. Sekali lagi, D huruf besar yang dimaksud adalah Allah. Dialah yang berkuasa. Allah lah yang berkuasa. Untuk apa? Untuk mengirimkan azab kepadamu, baik dari atasmu maupun dari bawah kakimu. Ayat ini pelan tapi pasti mulai Allah buktikan. Betapa kita lihat fenomena alam bermacam-macam terjadi. Ada yang puting beliung, angin muter, sehingga atap rumah diangkat dan dicampakkan, ya, di tempat yang jauh berapa meter. Begitu dahsyatnya angin puting beliung. Siapa yang menyuruh? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini azab dari atas kepala kita. Lalu dari bawah kaki kita, apa yang terjadi? Ya, tanah bergerak. Ya, setelah banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, kita dengar lagi ada tanah bergerak di Tegal. Belum selesai itu diurus, muncul kembali di Aceh, amblas. Yang di atasnya amblas. Itu azab dari bawah kaki kita. Emang itu azab, Ustaz? Bukankah itu ujian? Mungkin ada yang membantah seperti itu. Bukankah itu musibah, itu ujian? Bapak dan Ibu, musibah itu multidimensi. Banyak artinya musibah itu. Tujuan Allah menurunkan musibah itu banyak, beragam tujuannya. Pertama, memang tidak kita pungkiri tujuan musibah itu untuk ujian. Ayatnya, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan pasti kamu akan kami uji dengan sedikit kekhawatiran, ketakutan, khauf. Jangan-jangan, 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 jangan-jangan. Itu ketakutan namanya. Selalu jangan-jangan yang menghinggapi benak kita. Jangan-jangan, 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 jangan. Sampai nggak tidur, makan tak enak, tidur tak nyenyak. Selalu mikiran jangan-jangan.
Kekhawatiran itulah ujian. Walju', kelaparan. Ya, sebentar lagi puasa Ramadan. Kelaparan, semua kita lapar. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Tadi harta banyak, lalu dihanyutkan oleh banjir bandang. Wal anfus, kekurangan jiwa. Ya, banjir bandang ternyata bukan meluluh lantakkan harta, ternyata juga merenggut korban. Banyak korban bergelimpangan, kekurangan jiwa. Wathamarat, kekurangan buah-buahan. Buah-buahan yang mau dipanen hanyut oleh banjir bandang. Maka dari itu fabasyiris sabirin, bergembiralah orang yang sabar, karena dia akan naik kelas. Setelah ujian biasanya naik kelas. Tentu kalau lulus dalam ujian. Kalau tidak lulus ya nggak jadi naik kelas. Yang pertama. Tapi pertanyaan sekarang, apakah semua musibah itu ujian? Tar dulu, jangan terlalu pede. Saya buat ilustrasi. Umpamanya di tangan kanan saya ada segenggam emas, di tangan kiri saya ada segenggam kerikil. Kira-kira yang akan kita uji yang mana? Emas apa kerikil? Emas. Sepakat ya? Ada yang mau nguji kerikil? Enggak ada. Kerikil dibuang aja ke jalan, dilindas dengan mesin berat. Yang akan diuji emas. Pertanyaan sekarang, tanya dalam hati diri kita ini, jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Apakah diri kita sudah laksana emas di depan Allah? Akidahnya sahihah, tauhidiyah, bebas dari lumpur syirik, tahayul, khurafat. Apakah ibadahnya sudah ittiba'us sunnah, bebas dari bid'ah, mengada-ada, mengarang-ngarang ibadah? Sudahkah akhlaknya akhlakul karimah, akhlak yang mulia? Nah, betul, kita sedang diuji. Bersabarlah, insya Allah naik kelas. Tapi kalau ternyata akidahnya masih musyrik, turun hujan, ya kan Imlek. Hujan dikaitkan dengan Imlek. Ya. Ini Imlek belum datang, Selasa besok Imlek. Sebelumnya sudah hujan. Nggak ada hubungan hujan dengan Imlek, tapi selalu dikait-kaitkan hujan dengan Imlek. Inilah kualitas akidah di negeri kita ini. Datang hujan bukan bersyukur kepada Allah, tapi dikaitkan dengan ibadahnya bukan ittiba'us sunnah, tapi menyelisihi sunnah. Ya, mau Ramadan bukan iman yang disiapkan, tapi apa? Sibuk ziarah kubur. Emang tanpa ziarah kubur Ramadan tidak sah apa? Syarat puasa Ramadan itu tidak ada ziarah kubur. Maka ziarah kubur boleh kapan-kapan saja, tidak harus menjelang Ramadan. Sebelum Ramadan sibuk bermaaf-maafan. Maafin ya, kalau ada salah-salah kata, marhaban ya Ramadan, mohon maaf lahir dan batin. Tidak ada syarat puasa itu bermaaf-maafan dulu, tidak ada. Ini ngarang. Ya, ini ngarang. Nah, kalau seperti ini tidak tepat, ini ujian. Lalu apa? Apa ini? Jeweran dari Allah Subhanahu wa taala. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak jelas kerusakan baik di darat maupun di laut disebabkan dosa yang dilakukan oleh tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, Allah mau merasakan sebagian akibat daripada dosa yang dilakukan mereka. Tujuan Allah adalah la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Berdua. Yang ketiga, musibah ini
bukan untuk ujian, bukan pula untuk diteguran, karena ditegur-tegur enggak mudeng-mudeng, bandel, ya. Sudah ditegur enggak mudeng juga. Maka yang ketiga adalah untuk siksa, untuk azab. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalaulah penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa, kami bukakan pintu barakah baik dari langit maupun dari bumi, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang, 1000 kali sayang, walakin kadzabu, mereka mendustakan ayat-ayat kami, mendustakan Allah, mendustakan ayat Allah, mendustakan Rasulullah. Maka fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, kami siksa mereka, kami azab mereka sesuai dengan apa yang mereka usahakan. Nah, jadi kita kembali kepada ayat, Allah itu berkuasa menurunkan azab, menurunkan siksa baik dari atas kepala kita berupa puting beliung atau di bawah kaki kita tanah amblas. Siap-siap kita akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak mau juga bertaubat daripada kesalahan-kesalahan kita. Nah, jadi kita kembali Al-An'am 65. Qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum. Katakanlah hai Muhammad, dialah Allah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu baik dari atasmu atau dari bawah kakimu. Kemudian At-Tariq ayat 8. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati. Apa mungkin ya? Kita sudah dimasukkan ke kubur, sudah hancur, daging-dagingnya sudah habis, tinggal tulang belulang. Apa mungkinkah bisa hidup kembali? Orang bertanya-tanya seperti itu. Jawabannya, mencipta yang belum ada saja Allah bisa. Apalagi cuman sekedar mendaur ulang. Jadi menghidupkan orang yang sudah mati itu mendaur ulang namanya. Nah, maka di sini dikatakan Allah, innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah benar-benar berkuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati. Ya. Nah, maka Allah katakan, wa kuntum amwat fa ahyakum thumma yumitukum thumma ilaihi turja'un. Itu termasuk rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu maha kuasa untuk berbuat apa saja yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia telah menetapkan sifat kudrah, yaitu kuasa untuk melakukan apa saja, sebagaimana dia juga menafikan dari dirinya sifat ajaz. Nah, ini sifat salbiyah kemarin. Apa sifat salbiyah? Sifat kekurangan yang ditolak oleh Allah dalam Al-Quran ataupun ditolak oleh Rasul dalam hadisnya yang sahih. Nah, sifat salbiyah itu antara lain adalah ajaz. Ajaz itu lemah. Dan lughub. Lughub itu letih, capek. Ya, itu sifat kekurangan. Tidak pantas bagi Allah. Lemah, capek. Maka Allah menolaknya. Kalau Allah telah menolaknya, kita wajib pula menolaknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan sifat subutiyah, tapi sifat salbiyah. Sekarang kita ke Fatir ayat 44. Ya. Fatir surah yang ke-35 ayat 44. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard innahu kana aliman
qadira. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah. Kalau kita, ada yang bisa melemahkan kita? Banyak. Antara lain penyakit, ya, penyakit yang melemahkan kita. Kita yang tadinya gagah perkasa, ya, datang penyakit, wah udah lemes, ya, nggak berkuasa lagi. Apalagi kalau penyakitnya sudah akut, ya, selesailah sudah, keperkasaannya itu hilang. Tapi Allah tidak ada yang dapat melemahkan. Tidak ada yang dapat melemahkan Allah itu. Baik di langit maupun di bumi, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha kuasa. Jadi ajaz itu adalah sifat salbiyah, sifat kekurangan yang telah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga letih, ya, capek. Kita waktu muda mungkin nggak capek, ya, lari pagi santai aja kita. Sekarang jangankan lari pagi, jalan pagi saja ngos-ngosan, ya, apalagi sudah lansia. Nah itu kita capek. Allah tidak ada capek. Nah, sekarang kita ke Qaf, surah yang ke-50 ayat 38. Kita halaman 110. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana minal lughub. Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari, ya, fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengatakan 6 hari yang dimaksud Ahad, bukan Minggu. Ahad, bukan Minggu, ya. Bapak Ibu, berhentilah mengucapkan Minggu, ganti dengan Ahad. Kita punya nama hari sendiri. Minggu itu bahasa orang kafir, ya. Kalau memang sudah ngaku hijrah, berhenti mengucapkan Minggu. Katanya sudah hijrah tapi masih Minggu. Ciri-ciri orang yang hijrah, dia mengucapkan hari pertama itu hari Ahad, bukan Minggu. Kedua Senin, ketiga Selasa, keempat Rabu, kelima Kamis, keenam Jumat, Sabtu tidak masuk. Itu 6 hari yang dimaksud dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, selama 6 hari Allah menciptakan langit dan bumi dan semua yang ada di antara keduanya, wa ma massana mil lughub. Dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan, kecapean, tidak ada. Ya. Masih ingat enggak? Siapa tukang Masjid Al-Bilal? Kalau masih hidup, tanya kepada beliau, capek enggak bangun masjid? Capek, lelah. Sehingga habis kerja pulang, nyampe di rumah tergeletak aja tuh. Karena capek, karena lelah. Itu manusia, kita. Allah walaupun menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan apa yang ada di antara keduanya, Allah tidak pernah capek. Allah tidak pernah lelah. Ya, lughub adalah sifat salbiyah, sifat kekurangan yang telah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga wajib menolak sifat lughub itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki kudrah yang mutlak dan sempurna sehingga tidak ada sesuatu pun yang melemahkannya. Tidaklah ada penciptaan makhluk
dan pembangkitan mereka kembali kecuali bagaikan satu jiwa saja. Ya. Kita ketika menyalakan lampu, menyalakan lampu listrik kita ini, pencet kan gitu ya, karena ada beberapa seklar ya, pencet. Tidak demikian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan apa saja, cukup dengan satu ucapan, kun, adalah kamu, fayakun, maka adalah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa proses, tanpa membutuhkan waktu yang cukup lama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan itu. Demikian kuasanya Allah, demikian kudrahnya Allah. Beda jauh dengan kita. Kita menciptakan apa saja membutuhkan waktu yang panjang, ya. Membuat Masjid Al-Bilal ini butuh berapa hari, renovasi saja tidak cukup sehari 2 hari, apalagi membangun bisa sebulan 2 bulan, bahkan bisa setahun. Itu lemahnya kita. Tapi tidak demikian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita ke Yasin surah 36 ayat 82. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintahnya, perhatikan huruf N, huruf besar, maksudnya perintah Allah, ya. Sesungguhnya perintahnya, perintah Allah, apabila dia, D huruf besar, maksudnya Allah, apabila Allah menghendaki sesuatu, hanyalah dengan berkata kepadanya, kun, jadilah kamu. Maka fayakun, maka terjadilah apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah bentuk kudrahnya Allah, bentuk kuasanya Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berkuasa menurunkan hujan di waktu Imlek. Allah juga berkuasa menurunkan hujan bukan di waktu Imlek. Apa tujuannya? Kenapa di waktu Imlek Allah menurunkan hujan? Untuk menguji keimanan kita. Benar nggak kita mentauhidkan Allah secara rububiyah? Kalau masih berkeyakinan hujan karena Imlek, berarti tauhid rububiyahnya kacau. Tauhid rububiyahnya belum duduk. Karena turunnya hujan tidak ada hubungannya dengan Imlek. Imlek itu hari raya orang kafir, bukan hari raya umat Islam. Sementara turunnya hujan atas nikmat Allah. Dan Allah juga berkuasa menurunkan hujan bukan di waktu Imlek, untuk menyadarkan kaum muslimin bahwa turunnya hujan bukan karena Imlek. Hujan ini dari Desember lagi, ya malah dari November ya. Kan datanya banjir bandang itu akhir November. Udah turun hujan, jauh Imlek udah turun hujan. Nah, ini bukti hujan itu tidak ada kaitannya dengan Imlek. Nah, maka seluruh makhluknya, baik yang di atas maupun yang di bawah, menunjukkan kesempurnaan kudrahnya yang menyeluruh. Tidak ada suatu partikel pun yang keluar darinya. Cukuplah menjadi dalil bagi seorang hamba manakala ia melihat kepada penciptaan dirinya. Bagaimanakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya dalam bentuk yang paling baik. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kepada dirimu sendiri kenapa tidak kamu perhatikan? Tentu kita pernah berdiri di depan kaca, kita pernah berdiri di depan cermin, ya. Sejelek-jelek kita, sejelek-jelek manusia,
dan secakap-cakapnya haiwan, ya, jauh lebih cakap kita manusia daripada haiwan. Inilah bukti Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia itu dalam rupa yang sebaik-baiknya. Kenapa kita tidak perhatikan? Ya, bahwa penciptaan diri kita adalah sebaik-baiknya dibandingkan makhluk Allah yang lain. Nah, jadi di sini penulis mengatakan, cukuplah menjadi dalil bagi seorang hamba manakala dia melihat kepada penciptaan dirinya. Bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dalam bentuk yang paling baik, ahsani taqwim. Membuka matanya baginya sehingga memiliki pendengaran, penglihatan, menciptakan untuknya sepasang mata, sebuah lisan dan sepasang bibir. Kemudian apabila ia melayangkan pandangannya ke seluruh jagat raya ini, maka ia akan melihat berbagai keajaiban kudrahnya Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan keagungannya. Allah bukan hanya menciptakan kita ahsani taqwim, tapi dilengkapi dengan fasilitas, ya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dan Allah ciptakan untukmu sam'a, pendengaran, wal absara, penglihatan, wal afidah, dan hati. Tapi sayang, 1000 kali sayang, qalilam ma tashkurun, sedikit sekali di antaramu yang bersyukur, kata Allah. Maksudnya menggunakan 3 potensi itu untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidak menggunakan 3 potensi tadi, karena dia tidak bersyukur, maka diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi dalam surah As-Sajdah, sekarang kita lihat Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 179. Ancaman untuk orang yang tidak menggunakan 3 potensi ini. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami penuhi neraka jahanam itu kebanyakan daripada jin dan manusia. Jin dan manusia yang mana? 1, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi hatinya tidak digunakan memahami syariat Allah dengan baik, sehingga dia alergi dengan syariat Allah. Nah, inilah Islamofobia. Ngaku muslim, KTP Islam, seringkali peci putih, berselendang serban, tapi ketika bicara syariat Islam, alergi. Panas telinganya ketika mendengar orang berbicara syariat Islam. Islamofobia. Hatinya tidak mampu memahami keindahan syariat Allah Subhanahu wa taala. Qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak mampu memahami syariat dengan baik. 2, walakum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya 2 mata tapi tidak mampu melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, melihat ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu ada 2. Ada ayat qauliyah, perkataan Allah, yaitu Al-Quran. Ada ayat kauniyah, ciptaan Allah, yaitu alam semesta. Ya. Qauliyah, Al-Quran untuk kita baca. Kauniyah, alam semesta juga untuk kita baca. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab.
Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dengan malam menjadi tanda-tanda bagi orang yang punya ulil albab, yang punya pemikiran. Kinakia pisau sirawi, parawi batang lintah buang, ambil solodang jadikan niru, satitiak jadikan lawi, sabungkah jadikan gunung, alam takambang jadi guru. Ya, kata orang Minang. Artinya kita belajar dari alam, itu namanya membaca ayat kauniyah. Yang kita baca bukan hanya ayat qauliyah, tapi juga ayat kauniyah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua ini lahum a'yunun, dia punya mata tapi tidak memandang jauh ke depan, pandangannya sempit, pikirannya picik. Yang ketiga, walahum adhanun la yasma'una biha, mereka punya dua telinga tapi tidak mendengarkan ayat-ayat Allah, ayat-ayat qauliyah, kalamullah, Al-Quran. Kalau sudah dibacakan murotal, ya paling sabarnya semenit 2 menit lah, matikan, ganti dengan apa? Dengan dangdut. Kalau dangdut berjam-jam nggak puas-puas mendengarnya, musik nggak puas-puas mendengarnya. Tapi kalau Allah, kalamullah, Al-Quran, cepat bosan. Ya, ini yang ketiga, walahum a'yunun, ya, walahum adhanun, untuk mereka diberikan dua telinga tapi tidak mendengarkan ayat-ayat Allah. Nah, setelah itu mohon maaf agak pedas sedikit. Ulaika kal an'am, itulah mereka seperti binatang ternak. Ini bukan kata Ustaz, kata Allah dalam Al-Quran. Ustaz cuma membacakan ayat. Lihat Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 179. Ulaika kal an'am, itulah mereka seperti binatang ternak. Balhum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, itulah mereka orang yang lalai. Kok keras amat, Ustaz? Ya dari sononya. Dan pelan tapi pasti ayat ini sudah mulai terbukti. Ya. Orang lebih sesat daripada binatang. Pergilah ke Ragunan, pergilah ke Taman Safari, binatang-binatangnya binatang, dia kenal dengan lawan jenisnya. Kalau mau kawin, yang jantan pasti cari yang betina, yang betina pasti nunggu yang jantan. Itu binatang. Tapi manusia sekarang ketika kawin tidak bisa membedakan lawan jenis. Yang jantan nyosor yang jantan, gay. Yang perempuan bukan nunggu yang jantan tapi nunggu yang perempuan juga, lesbian. Jadi LGBT itu lebih binatang daripada binatang. Ini ayatnya. Nah, dengan inilah akan dipenuhi neraka jahanam itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak menggunakan 3 potensi yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali halaman 110 alinea terakhir, ya. Cukuplah menjadi dalil bagi seorang hamba manakala ia melihat kepada penciptaan dirinya. Bagaimanakah Allah menciptakan dalam bentuk yang paling baik, ahsani takwim, kemudian fasilitas-fasilitas yang maha cukup, lebih lengkap, membuka matanya baginya sehingga memiliki pendengaran, penglihatan, menciptakan untuknya sepasang mata, sebuah lisan, dan sepasang bibir. Kemudian apabila ia melayangkan pandangannya ke seluruh jagat raya ini, maka ia akan melihat berbagai keajaiban kudrahnya Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan keagungannya. Nah, nanti kita lanjutkan setelah azan Isya. Silakan muazin.
Kita ulas sedikit. Paling bawah halaman 110. Kemudian, ya, 3 baris paling bawah. Kemudian apabila ia melayangkan pandangannya ke seluruh jagat raya ini, maka ia akan melihat berbagai keajaiban kudrahnya yang menunjukkan keagungannya. Kita ambil satu contoh. Makhluk Allah yang kecil, yaitu nyamuk, ya. Nyamuk yang ada di sekitar kita. Nyong. Ya, nyamuk. Allah enggak segan, enggak malu melihat, menjadikan perumpamaan nyamuk ini. Sekarang kita ke Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 26. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan walaupun seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Setelah kita tangkap nyamuk, kita lihat alangkah kecilnya. Bagaimana membuat kakinya, membuat sarafnya, kecil banget, ya. Kita ketika melihat komputer saja puyeng kita mikirin. Ternyata ada yang lebih kecil daripada komputer, nyamuk. Itulah kudrahnya Allah. Itulah maha kuasanya Allah. Nah, ayo yang ahli membuat patung, coba bikin patung nyamuk, ya. Tentu sebesar nyamuk, jangan lebih besar. Lah ada yang mampu bikin patung nyamuk. Ya. Jadi jangan coba-coba meniru-niru perbuatan Allah. Ya. Jadi kalau kita melukis, kalau kita menggambar, lukislah, gambarlah makhluk yang tidak bernyawa. Karena Allah murka kalau kita menggambar, melukis makhluk bernyawa seperti hewan tadi, termasuk nyamuk. Tidak boleh dan tidak mampu kita. Itu diantara contoh. Banyak lagi sebenarnya, kalau kita sebutkan ya habis waktu. Salah satu contoh itulah nyamuk. Makhluk Allah yang juga eksis di muka bumi malah sempat membuat manusia resah, gelisah gara-gara nyamuk kecil. Ya. Kita besar, gagah, perkasa, ketika datang nyamuk menyerang, kalang kabut. Ya, kalang kabut. Nah, maka berlindung kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengakui kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah 15 hari ke depan kita masuk kepada sifat yang kedua, iradah. Itu yang di papan tulis, ya. Kita ketemu lagi insyaallah, itu sudah Ramadan, ya. Atau setelah Syawal, ya tergantung nanti ketua kelas bagaimana. Ada pertanyaan seputar kudrah Allah Maha Kuasa. Silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong agak kencang dikit. Qaf 38 ya. 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 Baik. Ya. Sama dengan yang kita sampaikan tadi, Allah mampu menurunkan hujan di waktu Imlek, Allah juga mampu menurunkan hujan di luar waktu Imlek. Nah, begitupun menciptakan langit dan bumi, Allah mampu dengan kun fayakunnya. Tapi Allah juga mampu menciptakan langit dan bumi selama 6 masa atau 6 hari itu tadi. Jadi beragam, ya, tergantung maunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelumnya dalam pengantar telah kita sampaikan
secara kuantitas sifat Allah itu ada dzatiyah dan fi'liyah. Sifat dzatiyah selalu melekat pada zat Allah, tidak pernah berpisah dari Allah. Sifat fi'liyah, sifat perbuatan Allah, tergantung kepada masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kudrah ini adalah sifat dzatiyah, selalu melekat pada zat Allah. Tidak pernah Allah itu tidak berkuasa. Tapi implementasinya masuk kepada sifat fi'liyah. Ya. Allah berkuasa menciptakan apa saja tergantung kehendak Allah, ya. Karena kudrah mencipta itu fi'liyah, perbuatan. Perbuatan itu terpulang kepada kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, bisa. Selama sehari juga bisa. Jangankan selama sehari, sesaat kun fayakun bisa. Ya. Bukan berarti Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 masa itu menunjukkan lemahnya Allah. Tidak. Tapi itu terpulang daripada kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, silakan Pak. Yang kencang dikit. Perbedaan antara salbiyah dengan menafikan. Iya. Mungkin yang dimaksud salbiyah dengan subutiyah. Ya, salbiyah sifat kekurangan yang ditolak Allah. Subutiyah sifat kelebihan, sifat kesempurnaan yang ditetapkan oleh Allah. Nah, jadi dengan itu, ya, bedanya sifat salbiyah dengan sifat subutiyah. Kalau sifat salbiyah adalah sifat kekurangan seperti ngantuk, tidur, la ta'khudhuhu sinatu wala naum, ditolak oleh Allah. Allah itu enggak ngantuk, enggak tidur. Nah, kemudian tadi lelah, capek juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat salbiyah, sifat kekurangan. Nah, bedanya dengan sifat subutiyah, sifat kesempurnaan itu ditetapkan oleh Allah. Di antaranya kudrah, ya, itu sifat kesempurnaan ditetapkan oleh Allah dalam berbagai ayat yang telah kita bacakan tadi. Ada yang ketinggalan? Silakan. Ya, menafikan, ya, memang menafikan, menolak, itu cuman perbedaan redaksi saja, ya. Menafikan, menolak sifat-sifat salbiyah, ya, sifat-sifat kekurangan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika.